Tolong sampaikan ke juru kunci, apapun caranya, saya harus menang. Sambil kayak anak kecil menangis lah istilahnya, merengek gitu. Bisa, tapi ada inisiatif lain yaitu jalur alternatif lain yaitu jalur kiri. Kelihatan sosok tinggi, besar, hitam, hanya kelihatan matanya memerah. Lihat di sesaji tersebut, apeljinya hilang satu. Tadi pada saat di situ juru kunci kan titip pesan, kalau emang apeljinya hilang satu berarti kamu menang. Sedangkan lawannya cukup berat. Tokoh masyarakat, tokoh agama juga lawannya sangat berat dan semua orang mengunggulkan lawannya tersebut. Di desa nan subur rakyat berkumpul untuk memilih calon pemimpin unggul. Tak jarang berbagai ritual dilakukan agar bisa memenangkan jabatan yang diidamkan. Siapakah sosok pemimpin yang bijaksana? Siapa pula yang tulus memimpin rakyatnya? Praktek pemilihan kepala desa penuh intrik ini pernah terjadi di tempat tinggal Mang Noe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat semua, mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin amin. Dan sudah buka puasa tentunya ya. Pada kesempatan Ramadan ini kita tampilkan narsum yang mempunyai kisah istimewa juga ini tentang kepala desa. Jadi di mana ini kisah adalah persaingan antar mereka yang mencalonkan diri dan sampai-sampai pergi ke orang pintar begitu ya, kurang lebih memaksakan diri lah karena pengen menang begitu ya. Betul Mang. Baik sobat, kita kenalan dulu dengan narsum. Apa kabar Mang Noe? Mang Noe. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Sehat Mang ya. Noe. Mang Noe ini juga pernah jadi kades ya? Pernah Mang Noe. Alhamdulillah. Tapi daerahnya gak usah disebutin lah, rahasia gitu ya. Jadi tahu benar ya tentang apa namanya persaingan kades itu ya. Baik, sekarang Mang Noe apa kesibukannya? Sementara ini serabutan Mang Noe. Soalnya udah setahun ini kan saya biasanya bergerak di bidang proyek, pengerjaan proyek tapi di kota lain gitu. Tapi udah setahun ini belum ada job lah istilahnya. Sedang istirahat ya? Sedang istirahat. Ya mudah-mudahan segera banjir lagi ya. Amin amin amin. Dan sobat, setelah kisah ini nanti tentunya ada Banaspati, bahas narasumber dengan sepenggal tausiah bersama pendakwah Kang Kamal. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai habis. Ada masukan info untuk kita semua tentang kisah yang disampaikan dari Mang Noe ini. Nah, karena satu alasan jadi Mang Noe ini harus pakai masker. Apa sih alasan spesifiknya? Jadi spesifiknya begini Mang, kita jaga privasi lah dari orang-orang yang saya kenal mungkin karena kedepannya juga ada kemungkinan saya masuk di kontestasi politik di desa lagi. Oke. Jadi menjaga hal-hal daripada lawan-lawan politik kita aja. Oke, siap. Itu Mang. Mudah-mudahan sudah buka puasa, sudah taraweh, saatnya mendengarkan kisah dari Mang Noe. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mang Noe. Jadi begini Mang, ceritanya terjadi pada tahun 2000. Pada saat itu saya masih usia 18 tahun, baru lulus SMA. Masih bujangan ya? Masih bujangan. Kebetulan orang tua saya itu memiliki 2 unit mobil ya yang dipakai untuk angkutan travel lah, kalau bisa disebut travel gelap kalau pada saat itu.
Dan diantaranya salah satu drivernya bernama Kasmad yang kebetulan tinggal di desa tetangga Mang E. Terus pada suatu saat, pada suatu malam dia ke rumah terus menyampaikan kepada orang tua saya bahwa dia ada niat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Mang E. Yang kebetulan di desanya sedang dibuka pendaftaran calon kepala desa. Jadi karyawannya Bapak ini ya? Iya, jadi drivernya bapak saya itu, Kasmad itu. Nah kebetulan orang tua saya kan tanya, punya modalnya enggak gitu. Lanjut katanya kalau modal seadanya aja, saya mau jual beberapa aset mungkin. Dan pinjem juga dari saudara-saudaranya atau dari teman-temannya. Tapi ada satu permasalahan Mang E di situ. Kata Kasmad, saya sudah daftar. Sudah terdaftar sebagai calon, tapi orang tua saya tidak mengizinkan, khususnya bapak saya. Dan alasan kenapa tidak mengizinkan Mang E, karena menurut hitung-hitungan bapaknya dia tidak cocok dan tidak ada bagian untuk jadi seorang pemimpin. Karena orang tuanya tersebut sebagai paranormal atau seorang praktisi. Jadi menurut hitung-hitungan orang tuanya secara spiritual mungkin tidak kena atau tidak ada bagian. Tapi dia memaksa menyampaikan ke orang tua saya udah tanggung daftar dan keinginannya hasratnya begitu besar untuk menjadi seorang kepala desa di desanya tersebut. Yang pada akhirnya dia memohon meminta kepada orang tua saya barangkali tahu ataupun carikan di mana ada seorang praktisi yang bisa menolong. Akhirnya orang tua saya menyarankan bagaimana kalau kita tanya aja dulu ke kakak saya, kata orang tua saya itu yang tepatnya uak saya berarti Mang E pada. Nah yang kebetulan tinggal di Kalipucang Mang E. Pada saat itu masih kota Ciamis, Kabupaten Ciamis. Yang akhirnya singkat cerita di teleponlah uak saya itu. Katanya ada yang bisa bantu. Nah, kita berempuk Mang E pada saat itu juga bertiga bahwa Kasmad kekeh pengen datang ke situ untuk mencari dukungan lah, pertolongan gitu Mang E. Yang akhirnya ditentukan bahwa hari Kamis pagi kita berangkat bertiga, diantaranya itu Kasmad, orang tua saya serta saya gitu ya. Jadi untuk bantu driver lah istilahnya kan. Begitu singkat cerita Mang E, kita hanya selang sehari ke hari Kamis kita berangkat pagi-pagi sekitar jam 6:30 pagi kita berangkat pakai kendaraan unit mobil Kijang Kapsul. Pada saat itu kita berangkat, namun di perjalanan juga tidak semulus yang kita harapkan Mang E. Dengan satu kendaraan mobil tersebut hanya berisi 3 orang, tapi bisa terjadi dari Kuningan ke Kalipucang itu sampai pecah ban 3 kali Mang E di perjalanan itu. Itu bannya bagus? Ban masih bagus. Ya kita lalui hal tersebut sekitar jam 11 kita sampai di pelabuhan Kalipucang. Yang kebetulan uak saya itu berjualan di pelabuhan tersebut. Nah, singkat cerita kita nyampe di situ istirahat, ngopi-ngopi dulu sambil menyampaikan karena emang kebetulan Kasma juga udah kenal uak saya sejak lama gitu kan. Lanjut uak saya itu telepon orang yang dimaksud, dia itu seorang praktisi atau mungkin juru kunci pada saat itu. 20 menit kemudian juru kunci tersebut datanglah ke warung uak saya. Kita perkenalan, lanjut Kasmad menyampaikan apa maksud dan tujuan, dan juru kunci tersebut langsung menangkapnya dengan sangat paham Mang E. Namun juru kunci tersebut menyampaikan bahwa
untuk melakukan ritual, pertama ada perjalanan yang harus ditempuh dengan jalan laut. Kedua harus persiapan dulu untuk sesaji. Nah kebetulan di situ pelabuhan tersebut kan berdampingan dengan Pasar Kalipucang, Mang Ei. Jadi tidak begitu jauh. Akhirnya Pak Juru Kunci, Abah Juru Kunci itu meminta uang sejumlah 250.000 Mang Ei pada saat itu ya, untuk membeli berbagai keperluan sesaji. Dan tidak lama kemudian karena emang Juru Kunci sendiri yang belanja, dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai setengah jam itu semua sudah siap. Akhirnya Juru Kunci mengajak singgah dulu ke rumahnya, yang kebetulan Juru Kunci tersebut memiliki rumah di Pelabuhan Majingklat sebagai tempat penyeberangan ke pulau tersebut, ke Pulau Nusa Kambangan. Nah, jadi kita berangkat perjalanan 20 menit ke rumahnya Juru Kunci, di situ bersiap. Pada saat itu Juru Kunci menawarkan, Mang Ei, untuk penyeberangan ke pulau menuju ke Gua Sigit Sela namanya, Mang Ei, yang berada di wilayah Cilacap itu, harus memakai angkutan laut yaitu perahu. Mau pakai perahu yang angkutan umum atau yang borong. Kalau angkutan umum tarifnya lebih murah, tapi mungkin dalam waktu lebih lama. Ada yang borong juga, tapi tarifnya 150 satu jalan itu. Kalau pulang pergi berarti 300 katanya. Ya akhirnya Kasmad karena mempersingkat waktu, jadi ambil yang borong, Mang Ei. Akhirnya kita setelahnya bersiap, kita berangkat. Sebelum berangkat tuh Mang Ei, saya kan tidak bisa berenang ya, terus terang saya takut dengan air. Ketika menginjakkan kaki naik perahu aja, speedboat pada saat itu, saya udah gemeteran aja Mang Ei. Ya. Begitu perahu itu jalan, kita udah kayak anak kecil ketakutan Mang Ei, sampai pegangan gini Mang Ei. Gemeter lah pokoknya. Udah kebayang dalamnya, terus warna airnya juga kebetulan di situ kan muara. Jadi pertemuan dua arah mata air dari Citanduy sama dari Pangandaran, dengan warna air yang berbeda lah, begitu menyeramkannya di situ. Jadi sepanjang jalan itu saya berdikir aja terus sampai, ya istilahnya gimana ya, sekarang aja kalau inget tuh ngeri banget. Nah lanjut perjalanan itu ditempuh dengan waktu 1,5 jam. Karena emang dari laut lepas itu ya masuk lagi mengarah ke titik lokasi gua tersebut, ke dermaganya gitu. Jadi masuk lagi kayak ke tengah-tengah hutan bakau. Jadi masih berbelit jalannya gitu, masih agak jauh. Akhirnya 1,5 jam kita sampai di situ, berarti berempat sama Juru Kunci di situ. Dan begitu turun dari perahu tersebut, rumah Juru Kunci itu nggak terlalu jauh, hanya ditempuh dengan berjalan kaki itu hanya ya 5 menit udah sampai, dari tempat kita turun itu. Sehingga cerita kita sampai di situ, masuk, ternyata istri Juru Kunci ada di situ, sudah menunggu di rumahnya Juru Kunci tersebut. Kita dipersilahkan masuk. Itu waktu itu perkiraan sekitar jam 3-an Setelah istirahat kita ngopi-ngopi, kita mandi, terus sholat asar. Udah gitu dipersiapkan untuk makan dulu sama istrinya Abah Juru Kunci yang alhamdulillah baik. Nah udah gitu menjelang maghrib juga kita maghriban bersama berjamaah. Setelah sholat maghrib, Juru Kunci menyampaikan bahwa ini nanti kita harus ritual setelah sholat isya. Nah kita istirahat dulu, sholat isya dulu, lanjut bersiap karena tempatnya tidak begitu jauh. Singkat cerita, setelah sholat isya kita berkemas menyiapkan sesaji yang tadi Bah Kunci belanja tadi, terus bawa tikar, bawa lilin, bawa senter, udah semua persiapan udah siap, kita berangkat berempat beserta
ya juru kunci, orang tua saya, Kasmat ya saya. Itu perkiraan jam 8 malam. Kita berjalan dari rumah juru kunci itu tidak jauh juga, cuma ditempuh hanya dengan waktu 10 menitan ke mulut gua itu yang namanya Gua Sigit Sela. Nah begitu kita nyampe di situ udah kelihatan aja Mang gelapnya gitu Mang. Terus di pinggirnya kelihatan ada pohon besar yang mungkin diperkirakan udah ratusan tahun usianya, sampai akarnya udah kemana-mana. Dan yang saya bayangkan Mang pasti banyak binatang buas, terutama ular. Yang saya perkirakan itu karena identik dengan air dan pohon besar. Tapi lanjut masuk, pas begitu sampai di mulut gua, kita kan naik sedikit Mang. Begitu sampai mulut gua, juru kunci itu berdoa dulu. Setelah berdoa kita dipersilahkan masuk. Masuk dengan memakai alat penerangan senter Mang. Nah sampai di situ juru kunci menyampaikan, jadi mengenalkan dulu lingkungan tersebut, ini petilasan ini. Jadi di situ banyak petilasan tokoh-tokoh ternama lah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ternama di Indonesia juga disebutkan, dikenalkan oleh juru kunci. Yang akhirnya ini kalau untuk menjadi seorang kepala desa, kamu harus melakukan ritual di tempat ini katanya. Persisnya ada di tengah Mang di tengah-tengah gua. Nah, di tengah gua itu dipersiapkan tikar, terus sesaji. Nah, namun sebelum pelaksanaan doa atau ritual, juru kunci itu menyampaikan dulu, Kasmat, kamu harus nginep di sini. Dari jam 9 sampai jam 12 kamu berzikir sebisanya. Tapi setelah jam 12 ke sana kamu harus tidur. Nah, dan kalau kamu kurang keberanian bisa ditemenin. Kamu tinggal pilih mau sama siapa. Kebetulan Kasmat milihnya ditemenin sama saya. Saya sendiri yang harus nemenin. Di situ udah keringet dingin Mang dengan suasana yang sangat mengerikan lah, menakutkan, gelapnya udah. Itu yang akhirnya sepakat bahwa terpaksa saya harus nemenin. Oh boleh ditemani ya? Ditemani. Kenapa nggak sendiri? Karena mungkin udah kelihatan sama juru kunci kalau si Kasman kurang keberaniannya, nyalinya kurang gitu. Walaupun dia nekat, tapi dalam hal ini mungkin ada rasa takutnya udah kelihatan gitu. Akhirnya saya juga terpaksa dengan rasa takut saya ditahan, saya temani. Lanjut melakukan ritual. Dan akhirnya tepat jam 9 Mang Kasmat beserta saya ditinggalkan. Juru kunci sama orang tua saya pulang ke rumahnya abah juru kunci. Nah kemudian dari jam 9 kita duduk itu berdampingan. Tapi saya agak ke belakang sedikit gitu. Nah di depannya di sini sesaji lah. Terus kita nyalakan lilin. Nah di situ saya udah gemeteran Mang takut banget. Karena kan melihat ke sana gelap, ke sini gelap gitu. Terus tapi hening. Pas begitu kita mulai ritual, hening banget. Hanya terdengar suara bercakan air yang jatuh dari atas gua. Nah selanjutnya melakukan ritual, entah Kasmat berzikir apa, saya ya sebisanya melawan rasa takut saya dengan beristighfar. Seketika ketika sudah menginjak jam 10 malam, di situ mulai banyak hal yang sangat menakutkan bagi diri saya. Yang tadinya hening itu malah jadi terdengar suara burung,
suara gonggongan anjing. Dan dalam ketakutan saya itu malah terdengar juga suara perempuan cekikikan. Jadi kan kalau arahnya itu nggak jelas, makanya nggak jelasnya karena kan gua itu bulat ya. Jadi suaranya nggak jelas, dari semua arah itu ada suara tersebut, tapi pelan. Dalam pikiran saya, dalam ketakutan saya berpikir, apa Kasmat juga dengar suara ini gitu kan? Nah ini saya sekarang aja sampai merinding, Mai. Kalau inget itulah. Nah setelahnya itu, Mai, ada seliweran kayak satu sosok yang lewat, gitu, berbaju putih. Berpakaian kayak seorang ulama lah ya, tapi dia itu jauh, cuma lewat ke pinggir saya, ke pinggir Kasmat, tapi dia jauh, kayak lebih ke, kita kan di tengah gua Mang, kayak lebih ke pinggir gua gitu, merhatiin gitu. Jadi saya itu pejamkan mata nggak kuat, saya buka mata juga nggak kuat, pada akhirnya saya nunduk, tapi walaupun nunduk tetap kelihatan. Dalam ketakutan yang itu juga nggak cukup di situ. Saya lihat di depan sesaji itu Mang, kelihatan sosok tinggi, besar, hitam, sampai kepalanya tuh saya perkirakan kena di atap gua. Saking gedenya, saking tingginya. Pokoknya itu hitam semua, hanya kelihatan matanya memerah. Tapi matanya terpancar melihat Kasmat. Dan yang sosok yang putih tersebut selalu ada tapi jauh. Yang saya lihat juga ada kayak macam binatang kelelawar besar juga yang menyambar ke sesaji tersebut, Mang. Yang akhirnya pada saat itu Mang, waktu 3 jam dari jam 9 sampai jam 12 itu saya rasa mungkin 3 tahun atau berapa ya, karena saking ngeri dan takutnya. Dengan berbagai suara, dengan rasa takut dan penglihatan saya yang kasat mata. Itu jelas kasat mata karena jadi kayak memberikan aura takut bagi saya. Setelah jam 12 tidur, entah Kasmat bisa tidur atau tidak, karena saya sendiri tidak tidurnya juga nggak nyenyak. Pertama kan karena dinginnya, kedua karena rasa takutnya Mang di situ. Udah terdengar suara burung itu jadi terus Mang. Nah singkat cerita, setelah adzan subuh terdengar Mang, sesuai dengan saran juru kunci, kita bangun keluar dari gua, kebetulan ada musola, kita sholat di situ, mandi, sholat subuh. Setelah sholat subuh di luar di musola masuk lagi ke tempat tersebut. Nah 5:30 abah juru kunci datang menjemput Mang, sama orang tua saya. Dan dia bertanya bagaimana, katanya ada apa ke Kasmat itu. Kasmat nggak tahu, nggak bisa jawab Bang, hanya jawab begini, saya takut Abah. Apa yang kamu takut? Saya nggak bisa cerita di sini katanya, nanti di rumah Abah saya takut. Ke saya tuh juru kunci itu bertanya, Ujang ada apa? Banyak Bah ceritanya, ngeri pokoknya, sangat menakutkan dan saya mungkin tidak akan bisa lupa selamanya. Yaudah kalau gitu nanti cerita di rumah aja. Nah lanjut, ini sebelum kita pulang, kebetulan harus ada 2 yang harus dilakukan kamu Kasmat katanya.
Pertama, di tengah-tengah gua tersebut berdekatan dengan tempat kita ritual itu ada tiang gua. Tiangnya dari batu juga. Jadi bentuk tiangnya dari bawahnya kecil, ke atas itu makin besar. Kasmad ini disuruh jongkok, disuruh jongkok menghadap ke tiang tersebut, memeluk tiang. Dan juru kunci menyampaikan, kalau tangan kamu dalam pelukan kamu terhadap tiang ini sampai ketemu jari tengah kamu, berarti kamu ada harapan. Kalau lebih, berarti kamu lebih bagus, lebih menjanjikan kemenangan kamu. Kalau ternyata tidak ketemu, berarti kamu nggak ada bagian. Jadi pelukan tersebut dilakukan sambil jongkok, setengah berdiri seperti ini, sambil terus yang terakhir jingjit. Satu keanehan di situ, ketika dia peluk tiang itu, yang mana kecil dari bawah ke atas besar, seharusnya kalau dari bawah ketemu makin kesini makin renggang, makin jauh. Tapi ketika Kasmad melakukan itu, dari mulai jongkok, setengah jongkok, berdiri sampai jingjit, jari tangannya nggak ketemu. Seperti ini. Saya perkirakan 2 cm lah. Tidak ketemu. Logikanya di bawah harus lebih ketemu gini. Ini tidak ketemu. Sampai jingjit pun seperti itu. Yang anehnya di situ. Padahal ukurannya kan tidak sama. Nah di situ setelah itu juru kunci bilang, wah kamu kurang beruntung. Karena ini hasilnya seperti ini. Kasmad di situ sampai keringat dingin. Udah nggak bisa berkata-kata lah. Nah nyerenehnya saya saya bertanya sama juru kunci, bah saya boleh nggak melakukan itu? Boleh Jang katanya, kalau mau coba aja. Kayak tadi si Kasmad katanya. Saya lakukan Saya jongkok, saya setengah jongkok, berdiri sambil jingjit. Dengan postur tubuh yang tidak begitu beda jauh lah, hampir sama saya sama Kasmad itu tangan saya begini berlebih malah. Nah udah gitu, udah kamu bagus Jang, kata juru kunci. Udah jangan dulu banyak pikiran Mad, katanya, kata juru kunci. Ini ada satu lagi. Apa bah? Ini di dinding gua itu ada seperti pintu lah, pintu terbuka gitu. Dari batu, tengahnya bolong. Kecil lah. Jadi Kasmad itu suruh masuk ke lubang tersebut dengan cara berdiri, kan itu memanjang, berdiri. Lubangnya itu. Yang akhirnya begitu masuk ke situ, Kasmad macet sampai sudah panik, keringat dingin. Wah pokoknya juru kunci aja udah kelihatan agak pusing di situ. Sampai dia melakukan doa lagi dari depannya Kasmad dan minta sama saya, nanti kalau si Kasmad saya tarik kamu dorong ya Jang. Terjepit ya? Terjepit. Batu itu? Batu, jadi batu kayak pintu, tengahnya bolong. Bolong ini masuk badan kita miring gitu. Jadi nggak menghadap begini posisinya. Nah udah gitu, karena emang sulit, masuk nggak bisa, keluar lagi nggak bisa tuh Kasmad. Akhirnya si abah juru kunci doa di depannya, di sebelah luar, udah doa, Jang tolong dorong pantatnya, katanya, bagian tubuhnya. Ya akhirnya saya dorong, abah juru kunci tarik, sampai Kasmad ini buka ininya, ininya kan itu batu dadanya terus tangannya ada sampai keluar. Nah udah di situ ya saya juga ditawarin anehnya sama abah juru kunci itu, kamu mau Jang nyoba yang ini? Mau bah, saya bilang gitu. Kamu nggak takut kayak gini? Enggak. Terus saya coba
Begitu saya masuk lancar. Nah begitu setelah itu Kasmat bertanya, Abah ini bagaimana? Kok seperti ini? Iya, berarti kamu nggak ada bagian untuk jadi kepala desa. Nih si Ujang ini yang ada bagian jadi kubu lah istilahnya, jadi kepala desa. Udah singkat cerita, udah kamu jangan banyak pikiran, kita ke rumah aja, pulang. Udah. Langsung kita pulang ke rumah juru kunci tersebut. Nah di situ dipersilahkan untuk mandi dulu, kita dikasih ngopi, santai dulu ngobrol. Terus Abah juru kunci itu menyampaikan, ini Kasmat dan semuanya mohon maaf, sebagai kesimpulan dari apa yang dilakukan tadi, ritual tadi malam tersebut, gambarannya bahwa Kasmat tidak ada bagian untuk jadi kubu. Gitu. Nah setelah itu Abah juru kunci keluar, kayak seolah-olah memberikan waktu untuk kita berempuk. Ya kesempatan itu kita pakai untuk berempuk, karena emang udah panik. Kasmat itu udah panik. Gitu. Dia bilang gini, kita udah jauh-jauh ya, udah malam juga setengah mati takutnya, penampakannya begitu banyak. Jadi ternyata yang saya lihat tadi malam dia juga lihat, Kasmat juga. Jadi makhluk-makhluk astral tadi Kasmat juga lihat ceritanya. Udah malam setengah mati dengan rasa takut. Udah kita perjuangan ternyata nggak ada bagian. Tolong dong ke bapak saya tuh, Kasmat tuh. Tolong sampaikan ke juru kunci, apapun caranya saya harus menang. Sambil kayak anak kecil menangis lah istilahnya, merengek gitu. Akhirnya ya oke lah nanti saya sampaikan kata orang tua saya. Tidak lama kemudian Abah juru kunci masuk lagi. Masuk, orang tua saya sampaikan, Abah kesimpulan Abah tadi bagaimana bisa dirubah enggak? Dirubah bagaimana? Kata Abah tidak ada bagian, tapi bagaimana caranya untuk Kasmat Didi menang, karena sudah tanggung daftar. Bisa. Karena Abah mah hanya sebagai tugas untuk mengantarkan keinginan yang datang atau tamu yang datang ke sini. Tapi kalau yang tadi malam yang dilakukan istilahnya jalur kanan, ada inisiatif lain yaitu jalur alternatif lain yaitu jalur kiri. Caranya seperti apa, Mbah, kata orang tua saya. Nah begini, kamu pulang dari sini katanya, siapkan ruangan khusus kamar, siapkan sesaji yang seperti tadi malam diadakan, tapi ada tambahan. Kamu beli apel jin 2 katanya. Taruh di situ, jangan, posisi kamar harus gelap di rumah. Tertutup, tidak boleh ada yang masuk selain kamu bertiga katanya. Terus nanti kalau menang kamu punya utang, harus balik lagi ke sini, harus bayar 800.000. Tapi kalau kamu kalah mah nggak usah ke sini. Tapi kalau kamu menang tidak ke sini lagi, berarti jangan salahkan saya kalau ada apa-apa nanti di kemudian hari ketika kamu setelah menjadi kepala desa. Dan karena ini emang dipaksakan caranya, kamu hati-hati ketika menjabat kepala desa di tahun kedua. Kalau kamu kurang kuat, ini fatal sifatnya. Fatal, dan ini tidak akan terulang lagi kamu jadi kepala desa. Abah juru kunci itu memberikan kemenyan, Mang Ei. Ini untuk nanti ritual di rumah kamu, di kamar kamu. Bakar kemenyannya harus yang ini. Nah setelah itu kita berpamitan terus memberikan dulu sedikit uang lah istilahnya untuk jasa mungkin ya, untuk uang rokok atau apa bagi Abah juru kunci tersebut sebanyak 150.000 mengenai pada saat itu. Karena emang juru kuncinya nggak narip, nggak narip. Nah kemudian
Setelah berpamitan ke juru kunci juga ke ibunya, sebelum pulang kita malah nanti tunggu dulu, kamu harus bawa ini katanya. Diberikan kelapa apa kitri itu ya, kelapa yang buat ditanam itu. Ini buat kamu Man satu, buat si Ujang satu ke saya itu. Orang tua saya nggak dikasih. Nanti pulang dari sini kamu tanam ya di kebunnya masing-masing. Oke lah. Ya akhirnya kita bawa itu. Singkat cerita dipanggil lagi perahu yang awalnya nganterin kita, karena emang kita belum bayar Mang. Jadi kita pulang pergi kan bayar 300. Kita berangkat naik perahu lagi, terulang lagi kengeriannya di apa dengan takut airnya itu Mang. Akhirnya sampai di dermaga di Majingklak, terus kita naik lagi mobil berpamitan ke uak saya ke Kalipucang, lanjut pulang. Nah kejadian ketika berangkat itu terulang Mang. Ban mobil itu pecah lagi 3 kali di perjalanan itu. Dan ditambahnya Mang, pada saat itu bukan musim penghujan. Tapi begitu kita pulang itu hujan, mulai gerimis sampai hujan lebat di perjalanan. Sudah kita lalui dengan 3 kali pecah ban lagi sampai ke rumah. Kita anterin dulu dia ke rumahnya, Kasmad itu kita pulang ke rumah sama orang tua berdua. Nah singkat cerita 2 hari kemudian Mang, pengundian kalau sekarang kan pengundian nomor urut, karena calonnya 2 calon kepala desa itu. Kalau dulu itu gambar macam pepaya, padi atau kelapa. Kebetulan Kasmad dapat gambarnya kelapa. Pas ya. Pas itu, seperti oleh-oleh tadi. Tiga minggu kemudian, dilaksanakanlah pemilihan. Namun sebelumnya, kan dalam waktu itu Kasmad beli, entah beli dari mana lah ya, apel J-nya sesuai yang disarankan juru kunci, udah ada 2. Di malam hari malam hari pencoblosan, kita di situ sama orang tua saya. Sudah tersedia kamar dalam posisi gelap, kuncinya disakuin sama Kasmad. Ketika kita datang masuk bertiga, itu sudah tersedia sesaji. Nah terus kita taruh apel jin yang 2 itu. Nah kita taruh, ketika naruh itu udah ada suasananya tuh kayak ketika kita di gua tersebut padahal di kamarnya Kasmad pada malam hari itu. Padahal itu baru habis maghrib. Tapi suasananya, dinginnya, pendengaran kita, suasana kayak di gua tersebut, di gua Sigit Sela. Yang akhirnya ya setelah memasang itu kita keluar dari kamar. Setelah kita naruh itu, tahu-tahu hujan lebat. Padahal musim kemarau, hujan lebat. Petir serasa di atas rumah Kasmad. Terjadilah mati lampu. Mati lampu, hening tuh, gak ada orang keliaran. Yang biasanya kalau lagi musim pilihan kepala desa itu rame lah, para tim sukses atau dikatakan bagong-bagong ya. Malam itu malah sepi malah sepi. Nah setelah itu di kesepinya itu mati lampu, kita dengar di dalam kamar itu ya, itu mulai jam 11 malam, kayak orang dak-dikduk gitu ya, ada benturan lah misalnya ke dinding, duk-duk gitu. Jadi ada suara-suara kayak di kamar yang khusus tersebut kayak banyak orang. Dan suasana di luar pun karena emang sepi, kayak ketika lihat keluar rumah gitu kayak banyak seliweran gitu. Kita nggak bisa tidur. Yang akhirnya begitu adzan subuh, sesuai dengan saran Abah juru kunci, si Kasmad ini bergegas mandi, sholat subuh,
ganti pakaian persiapan untuk paginya tuh ke balai desa, ke tempat pemilihan. Kita ke kamar khusus dulu sesuai yang disarankan juru kunci. Begitu masuk ke kamar, lihat di sesaji tersebut, apel G-nya hilang satu. Padahal nggak ada orang masuk, kunci itu di sakunya Kasmat. Nggak ada orang yang bisa masuk selain kita bertiga, dan kita bertiga aja nggak ada yang masuk semalam itu. Hah? Nah akhirnya Kasmat bingung. Orang tua saya peringatkan. Tadi pada saat di situ juru kunci kan titip pesan. Pertama, kalau ada kejadian hujan luar biasa kamu tenang. Kalau emang nanti APJ-nya hilang satu, kamu jangan beritahukan ke orang-orang lain. Berarti kamu menang. Akhirnya Kasmat kembali ceria lah dengan pertanda seperti itu. Ya udah, singkat cerita paginya sekitar jam 7 berangkatlah si calon ke balai desa, ke tempat pemungutan suara dengan berlogokan gambar kelapa tersebut. Akhirnya dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, Kasmat dinyatakan menang 62%. Boleh tahu nggak dana yang dihabiskannya berapa itu Untuk oleh si Kasmat? Untuk proses pemilihan kepala desa? Iya. Pada saat itu sekitar 40 juta. Karena masih murah lah. Katanya dia nggak punya uang nih. Kan tadi jual aset dan pinjem ke teman dan saudaranya. Iya. Pinjem kanan kiri ya. Ya. Dan itu pun dipakai hanya sekedar untuk operasional, untuk makanan yang ada lah, untuk rokok atau kopi apalah itu. Jadi tidak ada yang namanya tersebar money politik, tidak ada. Sedangkan lawannya cukup berat. Tokoh masyarakat, tokoh agama juga lawannya sangat berat, dan semua orang mengunggulkan lawannya tersebut. Yang diunggulkan malah itu, dan dia seorang haji lah lawannya itu. Tapi ya kenyataannya ya seperti yang diharapkan Kasmat. Tapi setelah itu tidak sampai pelantikan saya berangkat ke Bogor. Saya bekerja di Bogor di salah satu perusahaan di developer di proyek lah. Nah setelah 1,5 tahun kemudian saya kan lost kontak, tidak ada komunikasi lagi. Tahunya bahwa teman saya itu atau driver saya, orang tua saya itu sudah menjadi kepala desa ya, mulus. 1,5 tahun kemudian saya sedang di kota Bogor, terdengar kabar bahwa Kasmat itu tersandung sebuah permasalahan dengan masyarakatnya sendiri, yang pada akhirnya sifatnya fatal. Sampai Kasmat itu rumahnya dilemparin sama masyarakat, di masalah istilahnya di demo. Kasmatnya juga beberapa kali kena tindakan kekerasan. Apa kesalahannya? Asusila terhadap masyarakatnya sendiri. Begitu. Terhadap apa? Gadis-gadis gitu? Bersuami. Oh. Kebetulan suaminya di Jadi Malaysia. pelakor begitu ya? Iya, kebetulan di Malaysia. Begitu. Jadi dengar kabar tersebut saya pulang. Nah begitu pulang, Kasmat nggak ada. Jadi istilahnya entah menenangkan diri atau melarikan diri emang ya. Tapi ada kabar bahwa dia di Bekasi. Kita berangkat lagi ke Bogor. Tapi sebelum ke Bogor saya cari di Bekasi. Ketemulah Kasmat di kota Bekasi. Dia jualan bubur kecil-kecilan di salah satu di kota Bekasi, di sudut perkampungan. Sangat kasihan lah saya melihatnya, iba. Ini sudah diturunkan dari kadesnya? Langsung dilengserkan karena permasalahan tersebut. Kan udah sampai tidak hormat berarti ya? Dengan tidak hormat. Dengan tidak hormat, malah kan dia mendapatkan beberapa tindakan kekerasan juga dari masyarakat. Karena tindakannya tersebut sudah keluar dari attitude lah istilahnya seorang pemimpin di situ. Dengan keluarganya pindah? Keluarganya enggak, ditinggal.
hanya dia yang pergi. Nah, udah gitu makanya saya temukan dia di kota Bekasi dengan muka yang lusuh, yang kusut. Saya tanya jualannya berapa dapatnya, kadang nombok, katanya buat makan juga. Sengsara lah istilahnya dia itu di sana. Terus saya pertanyakan Mangai, dulu setelah menang jadi kepala desa balik lagi enggak? Kan punya utang 800.000 ke Abah Juru Kunci. Enggak katanya. Ya itulah mungkin balasannya. Nah kemudian kan sudah ada peringatan di masa jabatan tahun kedua, hati-hati ini berat katanya. Kan tadi begitu kata Juru Kunci, yang akhirnya terjadi. Ya singkat cerita, setelah itu beberapa tahun kemudian dia baru berani pulang ke kampungnya lagi. Dan sekarang dia tinggal lagi di kampungnya dengan tidak ada permasalahan lagi, tapi dengan hidup yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi kembali ke situ. Namun begini Mang, jadi tadi kan ketika Kasman melakukan ritual yang digambarkan oleh Juru Kunci bahwa kamu nggak ada bagian Kasman jadi kepala desa. Malah si Ujang ini ke saya tuh, Mang, ini si Ujang ini nih yang mau jadi kuwu nih. Kejadian Mang, di tahun 2009 saya sendiri yang jadi kepala desa. Dengan cara saya didorong oleh masyarakat tanpa modal, dan pada akhirnya kan ada kebutuhan Mang. Semua warga memberikan donaturnya ke saya berupa barang, makanan, termasuk uang. Perantau, warga perantau juga yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di mana mengirimkan sejumlah uang. Padahal sama sekali saya tidak mengenal mereka. Banyak dukungan ya? Banyak dukungan. Karena emang sebelumnya juga tahun 2007 saya sempat ke Sigit Sela. Sebelumnya itu, setelah saya menikah di tahun 2005, tapi bukan dengan tujuan ingin jadi kepala desa, hanya sekedar ingin hening saja, mencari inspirasi di situ tanpa ada tujuan yang lain. Tapi juga saya tidak memperkenalkan diri ke Abah Juru Kunci yang sama tersebut. Saya tidak mengatakan bahwa saya pernah kesini dengan Kasman karena malu. Kasmannya tidak bayar yang 800.000 itu. Oke, pada masa menjabat waktu itu, ya, atau sebelum menjabat ya waktu mau jadi, banyak kejadian-kejadian mistis juga. Banyak Mang. Banyak ya. Jadi utamanya ketika 2007 saya melakukan hening doa di Sigit Sela, di situ ada beberapa kejadian yang mistis. Setelah pulang ke rumah ada kejadian, sempat saya menemukan satu sosok nenek-nenek. Ada juga kejadian setelahnya itu tahu-tahu ada orang kirim uang untuk modal saya 100 juta, malah menawarkan lebih pada orang itu enggak saya kenal. Tapi saya enggak terima. Apa syaratnya waktu ritual? Saya hanya Enggak diminta syarat? enggak, hanya sekedar sesaji itu, Terus saya ditanya oleh Juru Kunci, kamu mau apa? Katanya. Mau harta, mau tahta, atau mau ilmu, atau kekebalan? Karena mungkin lihat saya masih muda, Ada yang datang? Ada. Nah kalau saya jawab dulu, harta dari mana? Karena saya nggak usaha, makanya saya pengen hening berdoa di sini. Tahta atau kedudukan saya nggak punya jabatan apa-apa. Kekuatan atau ilmu saya bukan apa-apa juga nggak butuh. Hanya sekedar saya mencari inspirasi, mencari petunjuk di sini. Namun ada kejadian yang tadi saya bilang mungkin terlalu panjang untuk diceritakan, karena di situ ada saya masuk ke dimensi lain ketika seperti saran tadi Bah Juru Kunci jam 12 harus tidur. Saya tidur, setelah berzikir saya masuk ke dimensi lain. Oke, mungkin bisa dikisahkan di lain kesempatan ya. Siap. Mang Noy. Sobat jangan kemana-mana, saatnya kita dengarkan pendakwah Kang Kamal dari PWNU Jawa Barat. Apa katanya tentang kisah dari Mang Noy ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah amma ba'du. Setelah kita menyimak mendengarkan kisah yang dialami oleh sahabat kita, saudara kita Mang Noi, saya teringat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita adalah pemimpin, dan seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir atas yang dipimpinnya. Sobat Malam Mencekam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang terjerumus dengan melakukan ritual-ritual yang melanggar syariat agama Islam untuk mencapai cita-citanya. Seperti yang diceritakan oleh sahabat kita Mas Noi yang telah mengantarkan seseorang melakukan ritual untuk terpilih menjadi seorang pemimpin. Ini sudah sangat biasa sekali terjadi di negara kita. Ingin menjadi kepala desa harus begini, ingin menjadi anggota dewan, ingin menjadi bupati, datang kepada orang yang dianggap sakti, dukun lah istilahnya, spiritual lah istilahnya. Itu sudah menjadi hal yang lumrah. Ini sangat ironis sekali saudara. Karena apa? Ini melanggar syariat agama Islam. Minta bantuan selain Allah, minta bantuan jin untuk memuluskan cita-citanya menjadi seorang pemimpin. Kalaupun ia menjadi pemimpin, pemimpinnya tidak akan menjadi lama, capek, lelah karena bukan kapasitasnya. Dan ingat, wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya kelak. Sobat Malam Mencekam dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dengan tegas di dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalum minal insi, dan sesungguhnya ada anak laki-laki, kelompok laki-laki dari bangsa manusia, ya'uduna birijalim minal jinni, meminta tolong, meminta perlindungan birijalim minal jinni, kepada laki-laki dari bangsa jin. Apa yang didapatkan? Fazauduhum rohaqo, dia lebih tersiksa karena bangsa jin ini menyesatkan. Hari ini kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Jangan lupa setiap hari kita berdoa untuk mencapai cita-cita kita. Semoga amal ibadah kita diterima, dipanjang umurkan, panjang umur yang barokah, keluarga kang barokah, rezeki yang melimpah dan barokah. Dan ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, setiap saat, setiap waktu, kedah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan Ramadan ini. Dan doa yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus dibaca zikir ini minimal 70 kali dalam sehari. Insya Allah kita akan digolongkan orang-orang yang mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah kita, sahur kita, buka kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, Al-Fakir Kang Kamal mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.